Kami memanggil Roh Kudus-Mu, penuhi hati kami. Oh Bapa, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, buat pagi yang luar biasa, di mana kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja. Dan hari ini Tuhan akan menjadi hari yang luar biasa, di mana kami akan melihat bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kami dengan luar biasa. Dan ibadah ini Tuhan akan memberkati kami, mengisi kami Tuhan. Rohani kami dihidupkan, sehingga kami semakin rindu untuk boleh bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami hanya ingin memuji Engkau Tuhan. Kami hanya ingin menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Yes. Mari kita puji Tuhan. Ya. Segala puji hormat kami kepadamu Tuhan. Yes Lord.
sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kasih-Mu Tuhan yang melimpah, firman-Mu ku percaya, ku menunggu hadirat-Mu. Roh-Mu yang menghidupkan, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu. Ku sembah Engkau di sini. Oh la la la, and let me see say lain nerai lele darahlah serara. Dalam hadir-Mu Yesus, pimpinlah dengan kuasa firman-Mu, dipulihkan, diselamatkan. Dalam Kau ku merdeka, bersujud di kaki-Mu, sujud
sujud di kakimu, sujud di kakimu, ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkitkanlah kan maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkitkanlah kan maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
my Savior. Oh, yes Lord. Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami. Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami setiap waktu. Lehedesh kehani imaleleshka. Roh Kudus-Mu yang luar biasa Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Selalu menuntun kami Tuhan, dan kami percaya Bapa, kekuatan-Mu yang akan terus menopang kami. Di masa-masa sukar Tuhan, hanya kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, yang membuat kami terus ada hingga hari ini. Dan terus berpengharapan di dalam Engkau Yesus. Syakhiladene syekhelene nachai. Roh Kudus-Mu Yesus terus menguatkan kami. Kuasa-Mu Tuhan terus ada di dalam kami, yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, hari demi hari kami lalui bersama dengan Engkau, dengan kekuatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadiran-Mu yang luar biasa. Kami percaya Yesus, firman yang sebentar akan kami dengarkan akan luar biasa memberkati kami. Terima kasih Yesus buat hari ini, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Hope Community Church News. Jika Anda ingin mengetahui informasi seputar HCC, Anda bisa mengikuti akun sosial media HCC di YouTube, Facebook, dan Instagram. Mesbah pagi akan diadakan pada hari Senin hingga Kamis pukul 6 pagi. DC minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal DC masing-masing via Zoom. Jangan lewatkan AIM Online Service setiap hari Jumat pukul 6.30 malam via Zoom. Online Service pada tanggal 22 Agustus pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Low. Kami Service siang ini diadakan pukul 12 siang ini di YouTube.
Demikian HCJ News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, puji Tuhan saya bisa kembali bersama dengan saudara pada hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya sekalipun ibadah ini secara online, tetapi kuasa Tuhan tetap sama. Ya, hadirat dan Roh Kudus juga bisa bekerja maksimal dalam kehidupan kita, asalkan kita memberikan respon yang baik, saudaraku. Mari sama-sama kita berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk beribadah kembali. Biarlah Roh Kudus Engkau berikan kami pewahyuan Tuhan. Bahkan hikmat untuk memahami. Supaya firman yang kami dengar ini menjadi rema dalam hidup kami. Dan kalau ini Tuhan menjadi teguran bagi kami. Dengan lembut hati kami menerimanya dan kami semua Tuhan bisa diberkati. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah apa yang hamba sampaikan jadi berkat kekuatan bagi setiap jemaat. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Ya saudara, hari ini saya akan bicara tentang experiencing God. Ya, artinya mengalami Tuhan, saudaraku. Tahukah saudara bahwa setiap orang itu dibangun oleh informasi, tetapi didewasakan oleh pengalaman. Anda bisa mengerti banyak informasi, tetapi jika informasi itu tidak pernah Anda kerjakan dalam bentuk pengalaman, maka Anda tidak akan pernah terbentuk. Nah, sama dengan hidup kita bersama dengan Kristus, saudaraku. Ketika orang-orang itu tidak mengalami Kristus, maka imannya akan tidak sekokoh orang-orang yang mengalami Kristus dalam hidupnya. Ya, sebab begini saudara, hidup mengalami Kristus itu sangat dalam. Tidak hanya sekedar saya percaya di dalam nama Yesus, kemudian saya rajin beribadah, saya rajin memberi, kemudian saya sudah mengalami Kristus. Saya kira itu sangat dangkal. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 3-7 saudara, dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Selanjutnya Anda bisa baca, saudara. Tapi di sini dijelaskan bahwa kalau kita ingin mengalami Tuhan dalam hidup kita, itu berarti kita menjadi sama di dalam kematiannya dan kemudian menjadi sama dalam kebangkitannya. Apa artinya, saudara? Kematian Kristus itu terjadi ketika Dia mengosongkan dirinya dan menyerahkan keakuannya kepada Tuhan. Kehendaknya Dia tanggalkan dan Dia mengenakan kehendak Bapanya. Dan kemudian saudara, Dia mengalami kebangkitan, itu bicara tentang kemenangan-kemenangan saudara atas maut. Nah, orang yang hidupnya mengalami Tuhan, dia akan mengalami pengosongan dirinya, saudara. Dan dia juga mengalami kemenangan-kemenangan di dalam semua aspek hidupnya. Jadi, apakah di dalam hidup kita sudah mengalami Tuhan enggak, saudara? Dalam bentuk apa, Pak? Bagaimana kita melepaskan satu persatu ego kita? Bagaimana kita menanggalkan satu persatu kedagingan-kedagingan kita? Bagaimana kita mengalami pembentukan karakter, saudara, sehingga karakter kita menjadi dewasa. Bagaimana kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Apakah kita jadi orang percaya, ikut Tuhan, tapi selalu kalah dengan dosa yang sama, dengan kebiasaan-kebiasaan yang sama. Tetap berpikir kotor, tetap berpikir hal-hal yang salah, tetap melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita jatuh bangun, saudara. Padahal Alkitab berkata bahwa di dalam Kristus itu ada kemenangan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagaimanakah kita mengalami Kristus. Bagaimana kita mengalami pengosongan dalam hal ego kita, dalam hal daging kita,
dan bagaimana kita mengalami kemenangan, saudara. Sehingga kita bisa melihat setiap aspek hidup kita bisa melihat Tuhan di dalamnya, saudara. Nah, yang pertama, saudara, cara kita mengalami Tuhan adalah kita harus mengalami kasih-Nya. Ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 10 dan 12 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Perhatikan, inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, dikatakan apa, saudara? Kalau kita itu ingin mengalami atau tahu bagaimana sih sebenarnya tinggal di dalam Kristus itu, bagaimana sebenarnya kita mengalami Tuhan, maka saudara, cara yang pertama kita harus mengalami kasih-Nya. Ya, pengalaman kasih Tuhan itu bukan hanya sekedar menerima, tetapi harus memberi, saudara. Karena kalau Anda baca ayat ini dikatakan apa? Tinggallah di dalam kasih-Ku. Alami kasih-Ku, kata Tuhan. Bukan hanya kamu mengucapkan aku percaya kepada Tuhan, tapi kita nggak pernah ngalami kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kita berkata, oh saya sudah ngalami kasih Tuhan, Pak. Dengan cara apa? Saya menerima banyak daripada Tuhan. Saudara, ini lebih lagi, saudara. Perintah ini lebih lagi Tuhan membawa kita di dalam satu pengertian yang lebih dalam. Coba Anda perhatikan. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku. Nah, pertama dikatakan tinggal di dalam kasih. Bagaimana Pak saya tinggal di dalam kasih Tuhan? Kamu turuti perintah-Nya. Nah, apa perintah itu? Perhatikan, perintah itu ialah harus kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita berkata, saya sudah mengalami Kristus kok. Saya sudah menerima berkat. Saya sudah menerima kesembuhan. Saya sudah menerima tuntunan. Saya sudah dipelihara Tuhan. Saya sudah, apalagi saudara, wah segala yang baik dah Anda ngomong. Dan saudara merasa bahwa saudara sudah mengalami Tuhan. Padahal saudara, Yohanes berkata, kalau engkau mau ada di dalam kasih Tuhan, kalau engkau mau ngalami kasih Tuhan, kamu harus menuruti perintah-Nya. Dan perintah itu adalah apa? Saling mengasihi. Jadi, kalau saudara mau mengalami kasih Tuhan, saudara, itu bukan bicara hanya sekedar Anda dapat, tetapi berlimpah. Mengalami itu berlimpah dengan kasih dan menyalurkannya, saudaraku. Karena dikatakan apa? Perintah itu adalah supaya kamu saling mengasihi. Seringkali kita gagal mengalami Tuhan karena kita selalu berpikir untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Apakah benar, saudara, bahwa kita berkata, Pak, saya mengasihi orang tua saya? Atau kita mengalami cintanya orang tua kita? Tetapi kita hanya menerima, tapi tidak pernah bisa dinikmati oleh orang tua kita. Kita hanya sekedar menerima daripada Tuhan, tapi kita tidak pernah bisa dinikmati oleh Tuhan. Karena kita fokusnya kepada aku. Nah, ada beberapa pandangan orang tentang gereja, saudara. Ya, yang pertama, banyak orang menganggap gereja itu adalah pom bensin. Kalau saya capek, saya loyo, ya punya beban yang berat, saya ke gereja untuk di-charge, ya, untuk mendapatkan bahan bakar, saudara. Itu pandangan banyak orang. Kamu ke gereja, kamu apa lagi loyo, ya, lagi rohanimu lagi kering, kamu ke gereja, kamu beribadah kepada Tuhan supaya kamu di-charge. Ada juga pandangan yang kedua, saudara, yaitu apa? Kalau kamu sedih, ya, pandangan mereka itu seperti bioskop. Kalau kamu sedih, saudara, kamu lagi sumpek, ya, lagi galau, kamu ke gereja, kamu akan dihibur, ya, dengan musik-musik yang indah, dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan. Anda pulang, saudara, berkata, aduh khotbahnya bagus sekali. Ya, saya senang sekali karena pas dengan kebutuhan saya.
Tapi Anda tidak pernah mengalami perubahan hidup. Minggu depan datang lagi, mencari-cari khotbah yang bagus, mencari-cari musik yang baik, tidak sepenuhnya salah. Tetapi saudara, kita menganggap gereja itu seperti bioskop yang menghibur kita. Ada lagi pandangan orang, saudara, yang menganggap bahwa gereja itu seperti supermarket. Ya, one stop shopping, saudara. Semuanya ada. Pelayanan anak ada, kelahiran ada, saudara, sampai kematian ada, ucapan syukur masuk rumah baru ada, ya. Apalagi saudara, sebelum melahirkan juga ada, bahkan mereka mungkin minta saudara, ada nggak pelayanan setelah kematian? Karena mereka menganggap gereja bisa segalanya. Saudara, 3 pandangan ini saudara, itu semua punya roh yang sama, yaitu roh konsumerisme. Roh yang berfokus kepada aku. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Tuhan? Kasih itu bukan menerima poinnya. Kasih itu adalah memberi. Anda dikatakan mengalami Tuhan ketika kasih yang Anda terima itu berbuah dalam bentuk mengasihi orang lain. Jadi seperti yang Tuhan katakan, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Jadi kalau saudara berkata, Pak, saya mau mengalami kasihnya Tuhan. Sudah nggak perintah ini menjadi daging dalam hidup kita? Perintah apa, Pak? Mengasihi orang lain. Bukan fokus kepada diri saya. Diri saya yang paling penting, diri saya yang utama, diri saya yang perlu diperhatikan. Makanya saudara, di dalam Ibrani, ya, penulis Ibrani menulis bagus sekali dalam Ibrani 10:24-25. Ini sebuah nasihat. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih. Perhatikan, dan dalam pekerjaan baik. Nah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ini sebuah hal yang apa, saudara? Sebuah panggilan bahwa kita saling memperhatikan, kita saling peduli satu sama lain. Ya, kita saling berbagi, saling membangun. Jadi ini bukan hanya bicara urusan saya sama Tuhan aja. Pokok saya sama Tuhan dah, enggak bisa saudara. Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kita, dia menempatkan Anda di dalam keluarga. Memang keluarga tidak sempurna, istrimu tidak sempurna, anak-anakmu tidak sempurna, suamimu tidak sempurna. Dan saudara berkata, Pak, saya pengen Pak supaya keluarga saya dipulihkan. Saya pengen Pak supaya saya diberkati. Saya. Saudara, alami Tuhan dulu. Alami Tuhan, saudara. Supaya ada satu aliran buah yang keluar. Sehingga orang, komunitas saudara, lingkungan di mana engkau ada, keluarga di mana saudara ada melihat, waduh ini benar-benar ada Kristus di dalamnya. Ada Tuhan di dalamnya. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana ketika di tengah-tengah pergumulan saudara tetap bisa menjadi berkat. Saudara, saya beritahu kepada saudara, gereja itu bukanlah kumpulan malaikat loh. Gereja bukanlah kumpulan orang yang sempurna, yang kebal dari dosa. Tapi gereja, keluarga, pekerjaan, komunitas adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna. Di dalamnya ada konflik, di dalamnya ada perbedaan, di dalamnya ada masalah. Tapi ketika saudara bisa tetap ada di situ, menjadi berkat saudara, itulah cara kita mengalami Kristus. Itulah cara kita mengalami Tuhan. Sama seperti Tuhan, dia datang ke dalam dunia ini. Dia tidak diterima, saudaraku. Dia bahkan ditolak. Dia bahkan disalibkan. Tapi apakah dia berhenti mengasihi? Apakah dia berhenti untuk mengampuni? Apakah dia berhenti menjadi berkat? Tidak loh, saudara. Jadi dia mengalami kasihnya Tuhan. Dia tinggal di dalam Tuhan. Dia hidup bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang harus kita alami dalam kehidupan kita, saudaraku. Supaya benar-benar saudara kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih. Ya,
kita masuk di dalam satu persekutuan, kita masuk di dalam satu keluarga, disitulah kita belajar untuk saling mengasah, saling bertumbuh, saudara. Ketika itu terjadi, maka kerohanian kita menjadi kuat. Ya, mungkin saudara bisa menangkap apa yang menjadi poin pertama ini, saudara, dengan melihat klip ini. Klip ini pernah saya putarkan kepada saudara, tetapi mungkin ini juga bisa kembali mengingatkan kita kembali. Ya, silakan bisa kita lihat klip ini, saudara. Nah, saudara perhatikan, saudara, ketika saudara melihat bagaimana yang lemah itu ditopang oleh yang kuat, ketika yang lain dilayani oleh orang lain, terjadi keindahan. Tapi sebelumnya terjadi, mereka berusaha untuk makan minum dengan kemampuannya sendiri. Oh saya, pokoknya saya. Anda lihat, saudara. Tidak ada yang mendapatkan lebih banyak daripada orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika mereka mulai berbagi, saudara, mereka mulai melakukan perintah supaya kamu saling mengasihi, maka ketika itulah mereka mengalami keindahan di dalamnya. Keindahan terjadi ketika Anda memberi, bukan ketika Anda menerima. Keindahan di dalam komunitas, keindahan di dalam keluarga, keindahan di dalam pekerjaan, keindahan di dalam gereja, adalah ketika para anggotanya mengalami Tuhan melalui ciri dan mereka saling memberi, saudaraku. Itulah gereja mula-mula. Mereka saling memberi. Kehadiran mereka, saudara, dirasakan dampaknya oleh orang-orang sekitarnya. Ya, perkataan sikapnya, saudara, apapun yang dia lakukan itu berdampak baik bagi anak-anaknya, saudara. Berdampak baik bagi istri dan suaminya. Dan saudara, inilah hal yang pertama, saudara, bagaimana cara kita untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Anda harus mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus mengalami kebenarannya. Untuk bisa mengalami Tuhan secara utuh, tidak cukup hanya kita mengalami kasih-Nya. Tetapi kita harus mengalami kebenarannya. Di dalam Matius 7:24 sampai dengan 27, saudara, ini saya nggak perlu bacakan buat saudara, Anda bisa baca di screen saudara. Tapi saya akan ambil beberapa bagian ya menjelaskan kepada saudara. Dikatakan apa? Bahwa ada dua orang di sana, satu membangun rumahnya di atas batu dan satunya di atas pasir. Dan dalam perumpamaan ini Tuhan mengumpamakan orang yang membangun rumahnya di atas batu itu adalah orang-orang yang mendengar firman, kemudian dia melakukan, ya, maka hidupnya jadi kokoh. Sementara orang yang membangun rumahnya di atas pasir adalah orang yang mendengar dan tidak melakukannya, saudaraku. Nah, kita ini, saudara, tidak bisa belajar dari firman, dari Alkitab secara logos. Tetapi kita harus mengalami firman itu. Nah, kebenaran, saudara, yang kita baca, kebenaran yang adalah logos itu menjadi daging, menjadi penuh kuasa, menjadi pengalaman kita pada saat kita melakukannya. Makanya dikatakan, saudara, kalau kamu mendengar dan melakukannya, maka disitulah letak kekuatan dari kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu akan menjadi pengalaman bagi hidup saudara. Ketika pengalaman itu menjadi bagian dari hidup saudara, imanmu kuat.
Ya, jadi Pak, gimana Pak supaya saya bisa ngalami Tuhan? Anda harus ngalami kebenaran. Gimana cara ngalami kebenaran? Dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Pak, saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Berapa kali? 9 kali, 10 kali, 15 kali. Seumur hidup saya Pak, baca bolak-balik Kejadian sampai Wahyu. Pendeta ngomong apa, saya tahu Pak. Sebut nama di mana, saya pernah baca. Kejadian apa, saya pernah tahu. It's good, itu bagus. Tapi bukan prestasi. Sebelum Anda melakukan apa yang Anda tahu. Apa gunanya Anda tahu banyak, tapi tidak pernah melakukan banyak? Mungkin Anda tidak banyak mengetahui hal-hal tentang firman Tuhan, tapi saudara mendapatkan satu rema firman. Berapa kali aku harus mengampuni, kata Petrus kepada Yesus. Tuhan berkata 7 kali 70 kali. Dan itu benar-benar menjadi rema dalam hidupmu. Firman yang lain mungkin engkau belum tahu banyak. Tapi engkau mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau lakukan kebenaran ini Tuhan. Aku kecewa sama mertuaku Tuhan. Saya kecewa sama suamiku Tuhan. Saya kecewa sama anak-anakku Tuhan. Saya didik mereka sampai besar, ketika saya sudah tua mereka meninggalkan, mereka tidak pernah urus saya Tuhan. Saya mau ngampuni mereka. Saudara, lakukan itu menjadi kebenaran dalam hidupmu. Dan kebenaran itu mengubah hidup saudara. Itulah prestasi di dalam Tuhan. Alami kebenaran itu saudara. Bukan hanya tahu kebenaran, bukan hanya banyak dengar firman saja. Ketika, saudara, unik sekali pengalaman itu saudara. Unik sekali. Kenapa? Coba kita lihat ya. Ada satu quote yang bagus ya. Dituliskan begini. Pengalaman adalah guru yang kejam. Ujiannya datang lebih dulu, baru pelajarannya. Saya ulang lagi saudara. Pengalaman adalah guru yang kejam. Ujiannya datang lebih dulu, barulah apa? Pelajarannya. Nah, kalau kita baca secara teori, kita dapat pelajarannya, saudara. Seolah-olah begitu, saudara. Tapi kita nggak tahu apakah kita lulus apa enggak. Tapi kalau pengalaman itu, saudara, Anda diuji dulu. Dari ujian itu, dari pergumulan yang Anda hadapi, disitulah Anda belajar. Ya, di situ Anda belajar. Iya ya. Iya, saya mulai mengerti. Ternyata ini yang Tuhan inginkan. Ternyata ini yang Tuhan rindukan dalam hidup saya. Makanya Daud berkata, saudara, adalah baik jika aku tertindas. Dalam Mazmur 119. Adalah baik jika aku tertindas, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, saudara. Jadi saudara, ketika saudara mengalami dalam kehidupan saudara, saudara berkata, Tuhan, saya mau mengalami Tuhan dalam hidup saya. Alami kasihnya dulu. Ya, lakukan perintah Tuhan. Jangan hidup dalam komunitas tapi saudara tidak pernah berbagi. Jangan hidup dalam komunitas tapi saudara tidak pernah jadi berkat. Jangan hidup dalam sebuah keluarga tapi Anda tidak pernah jadi berkat, saudaraku. Yang kedua, saudara, alamilah kebenarannya dengan cara apa? Melakukan firman. Ketika Anda melakukan firman, maka saudara, apa yang saudara alami lewat mempraktekkan firman itu akan menjadi kekuatan yang mengubah hidup saudara. Ya. Dan saudara, yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita mengalami Tuhan dalam hidup kita? Yaitu apa? Anda harus mengalami kuasanya. Jadi di dalam Tuhan itu ada 3 pengalaman. Pengalaman pertama adalah pengalaman kasih. Yang kedua adalah pengalaman kebenaran. Yang ketiga adalah pengalaman kuasa. Ketiga pengalaman ini, saudara, harus menjadi bagian orang-orang yang mengaku dan berkata, aku mengalami Tuhan. Kalau kekristenan kita tidak pernah mengalami ketiga bagian ini, saudara, maka iman kita atau pengenalan kita terhadap Tuhan itu, saya kira belum mencapai tingkat kedewasaan. Ya, kenapa, saudara? Karena di dalam Kristus ada kasih, di dalam Kristus ada kebenaran, dan di dalam Kristus ada kuasa, saudara. Ya, jika kita mau mengalami Kristus, kita juga harus pernah mengalami kuasanya. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang penakut, saudara. Jangan jadi orang Kristen, orang percaya yang merasa bahwa hidup saudara hanya cukup diselamatkan tanpa sebuah tugas. Kita harus sadar benar-benar bahwa kita diselamatkan, kita itu diberikan tugas.
Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai perlengkapan kuasa, sebagai roh misi dalam hidup kita, yang mengarahkan kita ke misi, yang mengarahkan kita kepada jiwa-jiwa, yang membuka belenggu-belenggu kelaliman, yang mematahkan setiap belenggu-belenggu iblis, setiap kuasa-kuasa dipatahkan, setiap kalajengking ular diinjak di dalam nama Yesus. Kalau saudara dalam hidup kekristenan saudara tidak pernah mengalami yang namanya kuasa, ya, maka saudara sebuah pertanyaan besar, apakah saudara berada di dalam Kristus atau tidak, dan apakah Tuhan itu menjadi pengalaman saudara? Karena pengalaman kasih saudara membawa kita kepada pengosongan diri. Pengalaman kebenaran itu membentuk hidup kita menjadi kuat. Tapi pengalaman kuasa adalah pengalaman untuk menjadi berkat, untuk membawa jiwa-jiwa saudara kepada Kristus Tuhan, untuk melakukan tugas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Anda baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini ayat yang terkenal sekali saudara. Dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan terima kuasa. Ini diucapkan 2000 tahun lebih lalu, saudara. Artinya apa? Kejadian ini sudah terjadi dan itu berlanjut sampai pada generasi kita. Seperti yang Yoel katakan. Pada masa-masa akhir, aku akan mencurahkan rohku berlimpah-limpah, saudaraku. Kepada siapa? Kepada orang-orang benar. Supaya kita menjadi saksi. Kamu akan terima kuasa kalau engkau terima Roh Kudus. Dan kita menerima Roh Kudus pada saat kita menerima Yesus. Dan jadi saudara, di dalam diri kita, saudara, sebenarnya ada roh yang lebih besar. Di mana kita berjalan harus dengan kuasa. Kita akan mentransformasi, saudara. Kita akan berubah, mengalami perubahan. Menjadi pembuat-pembuat mujizat bagi orang-orang yang belum percaya. Saya tidak menentang orang-orang yang selama ini terus berdoa supaya mengalami mujizat. Tetapi saudara, kapan kita berdoa, Tuhan pakai aku Tuhan, supaya lewat doaku, lewat hidupku, aku mengerjakan mujizat bagi orang lain. Cukup sudah saudara, kita selalu bilang Tuhan minta mujizat, bahkan sore ngomong saudara. Kesalahan kita pengen diperbaiki oleh mujizat. Sama sekali tidak bertanggung jawab. Keinginan kita yang salah, konsekuensi yang kita buat bertahun-tahun, kita mau selesaikan dengan harga murah, yaitu kita sebut mujizat. Sama sekali tidak bertanggung jawab. Kapan kita menjadi pembuat mujizat bagi orang lain, mendoakan orang yang sakit, memberitakan kabar baik bagi mereka? Kalau kita nggak pernah menjadi mulut bagi suara Tuhan untuk jiwa-jiwa, kita nggak pernah jadi agen perubahan yang mengubah sebuah komunitas. Bagaimana Anda bisa berkata, Tuhan, aku ngalami Engkau? Mengalami Tuhan, saudara, kita berkata, aku sudah ngalami kasih-Nya. Orang bilang, mana buktinya? Ini, aku bagikan kasih Tuhan. Aku sudah ngalami Tuhan. Aku bagikan. Aku sudah ngalami Tuhan, mana buktinya? Kebenarannya mengubah hidupku. Kebenarannya mengubah hidupku. Kita berkata, aku sudah ngalami Tuhan, mana buktinya? Kita penuh dengan kuasa. Kita berjalan di dalam kuasa. Dan kita melakukan banyak perkara-perkara hebat untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, saudara. Tapi untuk memberitakan kabar baik. Menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada orang lain. Makanya Yesus memberikan contoh yang luar biasa, saudara. Ya, dalam Markus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 13. Ini ada satu peristiwa ketika itu Tuhan selesai memuridkan mereka, dan mereka punya banyak sekali murid, saudara. Nah, dia panggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ya, nah 12 murid inti ini dilatih Tuhan. Cara melatihnya gimana, saudara? Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ya, perhatikan, Roh Kudus belum dicurahkan.
Tapi kalau kejadian kita, saudara, kita sudah menerima kuasa. Ya, nah, dan berpesan kepada mereka, ya jangan bawa apa-apa segala macam-macamnya. Kemudian ayat yang ke-12, pergilah mereka memberitakan bahwa orang-orang harus bertobat, ya, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Anda perhatikan, saudara, ngalami kuasa, diutus. Ya, jadi kamu sudah dikasihi, ngalami Tuhan, kamu sudah dikasihi, di antara kalian ini harus akur, di antara kalian harus menerima, memang tidak sempurna, tapi di antara kalian harus saling berbagi, menjadi berkat. Oke, saya ajarin kebenaran ya, diajari saudara, diajarin. Setelah mereka diajari, mereka sudah merdeka oleh kebenaran, sekarang saya utus kamu pergi. Ngapain Tuhan? Beritakan orang harus bertobat. Ngapain Tuhan? Mengusir banyak setan. Ngapain Tuhan? Menyembuhkan orang dengan minyak. Ngapain Tuhan? Menolong mereka. Bukan kita datang, Tuhan, Pak tolong doakan saya, setannya banyak. Nanti next lagi, datang lagi minta, Pak saya punya masalah Pak. Datang lagi, saya enggak problem dengan hal itu saudaraku. Tapi kalau kita bergulat dengan masalah, kapan kita melihat kebenaran itu memerdekakan kita? Kapan Anda mau dipakai Tuhan? Saya enggak berkata bahwa masalah saudara ringan. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa ada kuasa yang besar dalam hidupmu, sekalipun di dalam pergumulan, engkau tetap bisa menjadi berkat asalkan engkau fokus bagaimana hidup dipakai Tuhan. Tidak ada orang yang akan selesai dengan masalah selama dia hidup. Kalau kita menunggu selesai, kapan kita menjadi berkat? Ada kuasa di dalam hidup kita, saudara. Mari kita praktekkan. Supaya benar-benar, saudara, pengalaman bersama dengan Tuhan itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Kita alami kasih-Nya Tuhan, saudara. Kita benar-benar melihat kebaikan-kebaikannya, saudaraku. Jadi, saudara, ketika saudara mengalami 3 hal ini, saudara, maka saudara akan bisa memahami, ya, mengerti hal ini, saudara. Mengalami kasih-Nya, mengalami kebenarannya, dan mengalami kuasanya, saudaraku. Ya. Jadi, saudara, ketika saudara hidup di dalamnya, ya, bagaimana Kristus Anda alami lewat kasih-Nya, kemudian saudara mengalami perubahan lewat kebenarannya, dan kemudian menjadi berkat keluar lewat kuasanya. Maka saudara akan melihat dan mengalami Tuhan secara utuh. Ya, mungkin hari ini saudara berkata, Pak saya hanya berpikir bahwa mengalami Tuhan itu adalah saya diberkati, hidup saya disembuhkan, saya menerima kebaikan, oh Tuhan baik. Saya pikir cukup Pak. Saya berdoa saudara, supaya hari ini kita benar-benar menyadari, Anda bukan hanya untuk disembuhkan dan selesai. Anda bukan hanya untuk diselamatkan dan selesai, tetapi untuk melakukan perintah Tuhan, supaya kamu tetap ada di dalam kasih-Nya. Amin saudaraku. Biarlah 3 bagian ini menjadi kehidupan kita, menjadi bagian dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Supaya Anda bisa mengerti saudara, bahwa saudara dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk mengalami perubahan dan untuk menjadi berkat saudaraku. Ya seperti yang pernah saya bilang saudara, up, ketemu sama Tuhan, in, mengalami perubahan, out, menjadi berkat saudaraku. Dan biarlah ini menjadi pengalaman kita bersama, supaya kita menjadi orang-orang Kristen dewasa saudaraku. Dimanapun dalam kondisi apapun. Ya di tengah-tengah pandemi pun Anda tetap bisa menjadi berkat. Bukankah hari ini saudara, kita masih ada di dalam pandemi. Tapi bukankah Anda bisa jadi berkat melalui ibadah online seperti ini. Melalui banyak media-media yang lain saudaraku. Bukankah Anda bisa diberkati Tuhan? Tidak ada yang bisa menghalangi kita menjadi berkat. Dan Tuhan sudah memberikan kita kelengkapan kuasa untuk melakukannya. Kalau Anda berjumpa dengan orang-orang yang sulit, Anda berjumpa dengan orang-orang yang mengalami pergumulan, saudaraku, jadilah pembuat-pembuat mujizat dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara punya kesempatan menjadi seorang papa, menjadi seorang suami, menjadi orang tua,
jadilah berkat buat anak-anak saudara. Jadilah orang-orang yang terus menumbuhkan mereka, membangun mereka di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, ketika Anda hidupi itu terus, maka pengalaman-pengalaman itu akan terus mengokohkan iman saudara. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang bisa menggeser saudara daripada pengharapan Injil, saudaraku. Amin. Mari datang sama Tuhan saudaraku pada hari ini. Kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami minta ampun kepadamu Tuhan, kalau selama ini kami hanya percaya kepada Tuhan untuk kepentingan kami. Kami hanya percaya kepada Tuhan demi untuk kepentingan ego kami ya Tuhan. Kami tidak mengalami kematian Kristus. Kami tidak mengalami pelepasan hak. Kami tidak mengalami pengosongan diri. Tapi justru pada saat kami menjadi Kristen, kami orang percaya, kami menjadi orang yang lebih egois Tuhan. Kami merasa Tuhan jadi milik kami pribadi. Sampai-sampai kami mengatur Tuhan. Dan Tuhan wajib untuk memberkati kami. Tuhan wajib memenuhi semua doa-doa kami. Tuhan wajib memenuhi semua kebutuhan kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami sadar bahwa mengalami Kristus bukanlah seperti itu. Mengalami Tuhan tidaklah seperti itu Tuhan. Tapi mengalami Tuhan adalah kami saling mengasihi Tuhan. Kami memberikan kasih yang sudah kami terima kepada orang lain. Dan hidup kami dibenarkan, hidup kami dibangun oleh kebenaran. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menolong setiap jemaat. Engkau menolong setiap orang-orang percaya mendengarkan siaran ini Tuhan. Supaya mereka dikuatkan, mereka dibangun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara, ya Roh Kudus dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan kalau ada di antara saudara yang sakit hari ini, pegang pada bagian yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit yang ada pada tubuh kami Tuhan. Saya perintahkan untuk pergi di dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pergumulan-pergumulan Tuhan. Setiap Tuhan resesi ekonomi yang datang kepada kami. Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau Allah yang sudah berjanji Tuhan. Engkau berjanji memelihara, Engkau berjanji mencukupkan. Biarlah terjadi dalam hidup umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan bahwa hidup kami diurapi untuk melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan besar. Bahkan melakukan mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala anugerah berkat, kasih setiamu Tuhan dicurahkan dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan kami rasakan. Kekuatan demi kekuatan. Bahkan hikmat daripada Tuhan. Kebenaran yang mengubahkan kami. Terus kami alami dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan saudaraku, biarlah ini jadi berkat bagi setiap kita. Sampai kita ketemu pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.